Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Elvina, serta rekan mahasiswa-mahasiswi, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Intan Purnamasari. Di sini saya akan mempresentasikan untuk studi kelayakan bisnis usaha Stevie Grow Indonesia, di mana presentasi ini adalah untuk mendapatkan penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ya, untuk latar belakang dari Stevie Grow Indonesia ini sendiri adalah dikarenakan banyaknya penderita diabetes di seluruh dunia. Untuk Indonesia sendiri saja berada di posisi kelima dengan jumlah pengidap diabetes sebanyak 19,47 juta jiwa atau sebesar 10,6%-nya. Ini menurut data box Kata Data tahun 2021. Jadi bermula dari khawatiran asupan gula tersebut, gula untuk para penderita diabetes, dalam hal ini para orang tua dan juga anak-anak berkebutuhan khusus seperti autism, ADHD, akan salah satu sumber asupan gula yang berlebih di dalam tubuh yang mampu merusak metabolisme, yang bisa mengakibatkan meningkatnya kadar insulin serta penyimpanan lemak dan meningkatkan hiperaktivitas pada anak berkebutuhan khusus. Untuk itu dibutuhkan pemanis alami sebagai pengganti gula. Oke, selanjutnya saya jelaskan sedikit tentang stevia itu sendiri ya. Stevia adalah pemanis alami yang diekstrak dari daun Stevia rebaudiana yang berasal dari Amerika Selatan. Nah, pemanis nabati ini diekstraksi dari salah satu dari dua senyawa, stevioside dan rebaudioside A, yang mana masing-masing di dalamnya itu terdapat 0 kalori dan memiliki rasa manis 350 kali lipat daripada gula. Jadi, pemanis ini mengandung 0 kalori dan sedikit karbohidrat sehingga cocok menjadi gula pengganti bagi diabetasi atau pengidap diabetes. Bahkan gula stevia sekarang dianggap sebagai sumber pemanis yang jauh lebih sehat dibandingkan pemanis buatan seperti sakarin dan aspartam. Ya, adapun produk-produk Stevie Grow Indonesia ini sendiri antara lain pertama ada gula bubuknya ya, atau gula stevianya ini yang kita lihat di box warna putih ini dikemas dengan per saset beratnya 3 gram dan dijual dengan per boxnya isi 30 saset. Kemudian ada teh celup stevia di box yang warna hijau ini, teh celup tanpa gula yang dikemasnya dengan 15 saset per boxnya gitu. Jadi seperti teh manis tanpa gula ya, hanya tinggal celup saja sudah seperti teh manis. Kemudian yang ketiga juga kita menjual daun stevia asli yang sudah dikeringkan dengan packaging yang gold seperti ini. Dan yang terakhir produk teh stevia dalam botol ini masih baru dan sedang tahap percobaan ya, sudah rilis tapi masih dalam riset begitu. Kemudian selanjutnya lagi ada sementara untuk manfaat stevia ini sendiri sebenarnya ada banyak, cuma kita rangkum saja. Yang pertama, kita jadi lebih irit karena kita hanya mengkonsumsi sedikit saja gula stevia itu rasanya sudah 2 kali lebih manis daripada gula pada umumnya. Kemudian juga tentu baik ya bagi penderita diabetes karena dia tidak mengandung karbohidrat dan kalori. Dan juga untuk bagi yang mau menurunkan berat badan, stevia bisa dijadikan sebagai gula pengganti yang lebih sehat. Dan juga manfaat lainnya dapat menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol dan juga mencegah penyakit ginjal gitu. Nah, sebagai note atau catatan ya bagi kita semua bahwa seorang pria itu memiliki batasan asupan gula sekitar 37,5 gram atau sekitar 9 sendok teh per harinya, sementara wanita 25 gram atau sekitar 6 sendok teh per hari. Jadi pastikan memang kita ini tidak mengkonsumsi gula berlebihan melebihi batasan tersebut. Oke, sekarang kita masuk untuk menganalisis manajemen produksinya. Proses produksi Stevie Grow Indonesia ini sampai saat ini masih berskala homemade, semua dikerjakan sendiri dari mulai pembelian bahan baku hingga sampai kepada konsumen. Stevie Grow Indonesia bekerja sama dengan petani stevia untuk mendapatkan bahan baku utamanya serta memproses hingga daun kering dan menjadi bubuk pemanis alami untuk kemudian selanjutnya dikirimkan ke rumah produksi Stevie Grow, di packaging dan dipasarkan. Kalau kita perhatikan alurnya adalah seperti ini. Jadi dari supplier kemudian masuk ke Stevie Grow Indonesia ya, diproduksi, di packaging, kemudian dipasarkan juga oleh Stevie Grow Indonesia dan akhirnya sampai kepada konsumen.
Kemudian selanjutnya untuk bahan bakunya itu sendiri, Stevia Grow Indonesia terdiri dari daun stevianya itu dan juga tambahannya adalah hanya teh hitam saja. Sementara dalam proses produksinya yang dibutuhkan peralatannya antara lain ada mesin press seperti yang pada gambar ya, kemudian timbangan digital, oven, sendok takar dan juga sarung tangan. Jadi bisa dilihat ini adalah gambar-gambar ketika produksi dan juga persiapan untuk packagingnya dari Stevia Grow. Berlanjut untuk analisis kelayakan finansial dari Stevia Grow Indonesia, kita lihat di sini ada biaya investasinya mencakup antara lain bahan baku yaitu daun stevia kering, bubuk pemanis stevia dan juga daun teh hitam, di mana masing-masing kuantitinya ini kita minimum ordernya adalah ke supplier 25 kilo. Selanjutnya alat produksinya ada mesin press, timbangan digital, oven mini, sendok takar, sarung tangan dan kantong aluminium, dan juga yang kita butuhkan adalah desain branding dan media promosi dari stevia itu sendiri ya, karena kita butuh box yang sudah terbranding, kemudian stikernya, kantong tehnya sampai dengan amplop teh celupnya juga sudah terbranding. Nah, ini dari 25 kg ini memang akan menghasilkan tiga jenis produk stevia Indonesia yang mencapai masing-masing 1000 pieces ya. Jadi dibutuhkan juga brandingnya untuk 1000 pieces. Untuk biaya operasi atau biaya tetap usahanya antara lain pasti perlu sewa tempat, kita anggarkan 1,5 juta, kemudian karyawan 2 orang 2 juta rupiah, listriknya 500.000, biaya iklan ini per hari 500.000 dikali 30 jadi 15 juta, kemudian bubble wrap selama untuk 1 bulan itu 125.000, kemudian ada kas atau biaya lainnya yang kita tabung setiap bulannya 1 juta rupiah, dan beban-beban penyusutan itu jadi total cost per bulannya sebesar 22.217.620 rupiah. Nah, sementara untuk biaya penerimaan usaha atau profitnya ini sendiri, jadi kita targetkan dalam sebulan itu terjual 1.500 pieces, gula stevia 500, teh celupnya 500, daun stevia 500. Dari 1.500 itu jika dibagi 30 hari, jadi sekitar minimal order itu paling tidak 20 box yang terjual setiap harinya. Dengan harga jualnya gula stevia 50.000, teh celupnya 45.000 dan daun stevia 25.000 sehingga akan mendapatkan omset 60 juta rupiah. Maka bila dihitung laba itu jadi 60 juta dikurangin beban tadi akan didapatkan laba sebesar 37.782.380. Sehingga untuk break even point-nya tadi modal dibagi dengan laba, maka dapat disimpulkan bahwa BEP untuk usaha ini akan kembali dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan ya, atau 2 bulan kurang. Namun ini juga BEP ini akan kembali lebih cepat bila mana penjualan dalam bulan pertama sudah melebihi target gitu, sudah meningkat dengan sendirinya dikarenakan tadi itu ya untuk biaya promosi yang 500.000 per hari itu jika menggunakan ads kemungkinan akan mendapatkan traffic dan penjualan begitu. Namun jikalaupun penjualan belum mencapai target yang diinginkan, maka BEP dan profit akan menyesuaikan penjualan pada bulan tersebut dengan perkiraan dalam waktu 6 bulan modal sudah bisa BEP. Dengan begitu, secara finansial kita bisa melihat bahwa usaha ini layak dan dapat dijadikan peluang usaha untuk menambah perekonomian. Kemudian selanjutnya kita analisis ya untuk kelayakan pasarnya dari bisnis Stevia Grow Indonesia ini sendiri sudah tersegmentasi atau tertarget menyasarnya pasar penderita diabetes, anak berkebutuhan khusus seperti ADHD, autism, pelaku diet, dan orang-orang yang peduli terhadap kesehatan. Kemudian untuk peluang bisnis pasar dan persaingan bisnisnya, kita bisa melihat bahwa dengan banyaknya penderita diabetes di Indonesia dan juga anak-anak berkebutuhan khusus yang juga mungkin dan masyarakat di luar sana yang belum teredukasi atau tidak menjaga pola hidup sehat, maka peluangnya untuk Stevia Grow masuk itu masih sangat besar sekali. Meskipun begitu, persaingan bisnis juga sudah pasti besar karena pengetahuan saya memang sudah banyak perusahaan-perusahaan besar dengan modal besar, peralatan canggih, kemudian juga yang manuver pemasaran juga sangat masif, itu sudah banyak yang menggunakan stevia sebagai pemanis
alaminya begitu ya. Dan juga banyak UMKM serupa yang menjual dengan produk yang hampir sama begitu. Tapi bukan berarti Stevie Grow Indonesia tidak bisa ikut bersaing karena masih ada beberapa produk yang mungkin belum dijual oleh belum dilirik oleh UMKM lain atau perusahaan gitu, yaitu teh manis tanpa gula ya, teh celup tanpa gula ini masih jarang sekali ada. Jadi itu bisa menjadi potensi untuk mendapatkan pelanggan yang lebih besar lagi begitu. Kemudian selanjutnya kita analisis ya untuk kelayakan pasarnya. Dari bisnis Stevie Grow Indonesia ini sendiri sudah tersegmentasi atau tertarget menyasarnya pasar penderita diabetes, anak berkebutuhan khusus seperti ADHD, autism, pelaku diet, dan orang-orang yang peduli terhadap kesehatan. Kemudian untuk peluang bisnis pasar dan persaingan bisnisnya, kita bisa melihat bahwa dengan banyaknya penderita diabetes di Indonesia dan juga anak-anak berkebutuhan khusus yang juga mungkin dan masyarakat di luar sana yang belum teredukasi atau tidak menjaga pola hidup sehat, maka peluangnya untuk Stevie Grow masuk itu masih sangat besar sekali. Meskipun begitu, persaingan bisnis juga sudah pasti besar karena pengetahuan saya memang sudah banyak perusahaan-perusahaan besar dengan modal besar, peralatan canggih, kemudian juga yang manuver pemasaran juga sangat masif, itu sudah banyak yang menggunakan stevia sebagai pemanis alaminya begitu ya. Dan juga banyak UMKM serupa yang menjual dengan produk yang hampir sama begitu. Tapi bukan berarti Stevie Grow Indonesia tidak bisa ikut bersaing karena masih ada beberapa produk yang mungkin belum dijual oleh belum dilirik oleh UMKM lain atau perusahaan gitu, yaitu teh manis tanpa gula ya, teh celup tanpa gula ini masih jarang sekali ada. Jadi itu bisa menjadi potensi untuk mendapatkan pelanggan yang lebih besar lagi begitu. Oke, masih di analisis kelayakan pasar, kita bicarakan strategi pemasarannya dari Stevie Grow Indonesia. Pada awal memulai bisnis, memang pemasaran hanya melalui lingkup komunitas saja ya, terutama komunitas anak berkebutuhan khusus, komunitas kesehatan lainnya, ikut bazar, ikut pameran seperti itu. Tapi kemudian masuk ke era digital, saat ini pemasaran sudah mulai merambah media sosial dan juga marketplace. Dan Stevia Grow Indonesia ini juga tetap melayani pembelian offline di rumah produksi, kemudian tetap mengikuti pameran, bazar atau seminar yang yang ada gitu ya, memang jika ada kesempatannya. Bukan hanya untuk meningkatkan penjualan saja, tapi juga untuk membranding Stevie Grow itu sendiri agar semakin dikenal oleh masyarakat dan bisa mengedukasi masyarakat. Nah, untuk pengembangan usahanya sendiri, dari bahan baku stevia nanti kita bisa menginovasi menjadi lebih banyak produk, varian produk ya, seperti tadi teh botol dengan varian rasa, kemudian bisa juga nanti bikin gluten kukus dengan gula stevia, coklat stevia dan lain sebagainya, sehingga pangsa pasar itu bisa dapat semakin banyak kita raih. Dan apalagi sekarang semakin beriring berjalan banyaknya masyarakat Indonesia yang sudah teredukasi dan beralih kepada pola hidup sehat. Kemudian berlanjut untuk ke analisis resikonya ya. Tentu setiap bisnis ada resiko-resiko. Di stevia sendiri ini, Stevie Grow Indonesia ini, resiko pertama mungkin ada di bila mana mengkonsumsi stevia berlebihan maka akan menimbulkan efek samping seperti alergi. Bukan berarti stevia itu bahaya, tidak, tapi dikarenakan memang stevia ini berasal dari tumbuhan. Jadi jika memang ada seorang yang alergi tanaman, tentu itu beresiko bagi orang tersebut. Begitu. Kemudian ada namanya sumber daya manusia ya, karena kita masih pakai tenaga manusia yang bisa datang dan pergi kapan saja gitu. Jikalau itu terjadi, tentu akan menyebabkan keterlambatan dan menurunkan jumlah barang yang diproduksi.
produksi. Dan kemudian yang ketiga adalah penyimpanan yang salah akan membuat kualitas stevia menurun, sehingga faktor penyimpanan sangat berpengaruh. Resiko-resiko ini tentu bisa saja terjadi dalam bisnis stevia, namun dapat diatasi dan dicegah, ditanggulangi dengan manajemen resiko dari Stevia Grow Indonesia itu sendiri ya. Seperti tadi untuk yang alergi kita bisa mengedukasi pelanggan gitu, karena memang kita juga mengedepankan layanan pelanggan gitu ya bila mana mereka ingin konsultasi. Kemudian juga untuk sumber daya manusianya kita akan terus latih skill, kemudian pengembangan atau pendekatan secara personal sehingga karyawannya betah dan proses produksi terus meningkat. Dan juga penyimpanan tentu sudah dipikirkan dari awal bagaimana penyimpanan yang baik sehingga resiko-resiko yang mungkin akan terjadi itu tidak akan terjadi. Dari itu semua kita bisa menarik kesimpulan karena sudah menjabarkan ya analisa-analisa tadi seperti analisa kelayakan manajemen produksi yang kita lihat sudah berjalan dan terorganisir dengan baik, kemudian analisa kelayakan finansial yang sangat menguntungkan ya dan cocok dijadikan peluang usaha, analisa kelayakan pasar dengan segmentasi yang tertarget sehingga lebih mudah dalam menyasar konsumen, kemudian analisa risiko yang dapat bisa diatasi dengan manajemen risiko yang tepat. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa usaha stevia ini atau Stevia Grow Indonesia ini layak dijadikan sebagai bisnis yang sustainable dan dapat meningkatkan perekonomian bagi yang menjalankannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ingin berdiskus lebih lanjut bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp atau mungkin bisa kunjungi media sosial Stevia Grow Indonesia dan juga rumah produksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.